Halo teman-teman. Nah, akhirnya ini kali pertama perdana ya, Digital Ministry akhirnya menyelenggarakan podcast dengan ya segala hal yang ada di sini ya, kita bersyukur. Dan hari ini temanya memang sebetulnya agak-agak berat sebenarnya, tetapi tema ini adalah tema yang sedang banyak terjadi di dunia kita ya. Bahkan mungkin banyak yang sudah mulai kita dengar begitu ya. Menjadi sebuah kecemasan mungkin tersendiri bagi masyarakat sekarang, terutama juga orang tua ya, yaitu self harm. Nah, hari ini kita ketemu nih sama dua ibu. Kalau dari wajahnya ini mirip banget gitu ya. Jadi udah pasti kayaknya sih bersaudara. Yuk kenalan dulu, Bu. Ya. Akhirnya kita ketemu di sini ya, Bu ya. Iya, yuk kenalan, Bu. Iya, Silakan. saya kembar, tapi lain tahun. Oke. Berarti saudara bener ya. Ini Yuk. kakak saya. Oke, Ya. ya. Dengan Bu. Kayaknya kakak duluan deh kenalan. Oke. Oke, terima kasih untuk kesempatan perdana ini. Hmm. Nama saya Eniwati, saya staf di Sinode ini, dan bentuk kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu ya antara lain adalah konseling. Oke, Bu Eni ini adalah salah satu yang memang bergerak di bidang konseling, baik di dalam lingkungan GKJ ataupun di luar begitu ya, Bu ya. Betul. Oke. Silakan, kembaran. Beda tahun. Beda tahun. Iya. Nama saya Lina, Oke, Linawati. Ya, kalau bahasa Yunani bilang Lina itu artinya cahaya. Cie. Ya, cahaya, Sudah percaya? anggun, cantik, cahaya dong, lampunya terang. Lampunya terang banget ya. Ya. Keseharian saya ini adalah pengacara. Hmm, Pensiunan pengacara. banyak acara. Oh, pensiunan ya, Bu ya. Iya. Bukan pengangguran loh ya, Bukan, pensiunan banyak Iya. acara. Dan sehari-hari sama mempunyai passion yang sama dengan kakak saya. Saya tergerak untuk membuat satu wadah Healing and Growing Center. Oke, Healing and Growing Center. Sudah dimulai ya, Bu ya? Sudah, puji Tuhan, sudah Oke, dimulai. sudah dimulai, dan ini salah satu yang akan kita sama-sama bahas bersama dengan dua ibu kekasih kita ini ya, yaitu self harm. Yuk. Nah, self harm ini kan sesuatu yang tadi saya sampaikan, ini sesuatu yang in, Bu, sebetulnya. Banyak terjadi sekarang begitu ya. Tapi sebetulnya apa sih self harm itu sendiri? Mungkin belum juga banyak dari kita atau dari teman-teman gitu ya yang tahu sebenarnya self harm itu sendiri apa. Kalau dari definisinya, self harm itu adalah satu tindakan seseorang yang dilakukan itu sebetulnya untuk mengurangi rasa tertekannya dengan cara menyakiti diri sendiri. Oke. Berarti bukan dengan cara menulis diary begitu, Bukan tetapi tuh. lebih pada menyakiti diri sendiri. Iya. Contohnya, Bu, bentuknya apa tuh? Banyak, Bu. Salah satunya tuh ada yang membakar diri sendiri. Astaga, membakar diri Iya, sendiri. tetapi nggak sampai hangus ya, tapi hanya kan ada korek api yang crek gitu ya, dibakar. Oh, jadi ada bagian dari tubuhnya yang dia sengaja Iya, bakar. Oke. iya. Ada juga yang dengan cara minum minuman beralkohol yang berlebihan sampai dia mabok, sampai dia pokoknya merasakan sejenak melupakan gitu ya. Itu ada. Dan bahkan ada juga yang sengaja melakukan seks bebas, seks tidak aman. Dengan tujuannya ya supaya memang akhirnya dia merasa sakit. Maksudnya dia sengaja melakukan yang tidak aman Mm-mm. dan dia tahu ada resikonya begitu? Iya, betul. Oh, supaya kemudian mungkin dia beresiko Iya. menerima akibatnya begitu. Iya. Oh, oke. Iya. Bahkan kalau itu dibiarkan, itu bisa meningkat. Meningkat dalam artian dia melakukan self harm itu dengan menghilangkan salah satu bagian tubuhnya, itu sengaja. Entah potong jari, Oh. yang luka permanen ya. Oke. Jadi nggak hanya gangster gitu ya. Maksudnya kalau sampai memotong bagian tubuh itu kan biasanya dilakukan orang-orang yang ini dirinya sendiri memotong. Iya, itu yang bentuk ekstrimnya Iya, ya. Wah, itu udah ngeri sampai- ya teman-teman ya. Itu udah tahapan yang ekstrim karena ada 3 tahapan, Bu Retno. Oh, Ya, boleh. ada yang di awal, Heeh. ya di awal itu ya masih yang ya mungkin hanya menggaruk-garuk gitu. Oke. Ya, kemudian ada yang medium Mm-mm. dan yang terakhir itu ya sampai kepada dia memotong tangan.
kayak ukuran pizza ya. Iya. Ada sebut merek nggak boleh. Kan nggak ada mereknya, Bu. Oh, iya. Apalah. Kan sering buat pizza juga di rumah ya. Iya benar. Maksudnya bahkan ada tahapan-tahapan yang ringan, sedang, kemudian sampai yang paling berat Iya, begitu betul. ya. Kalau yang medium tuh yang ngebenturin kepala ke tembok gitu berulang-ulang gitu. Nah, itu medium tuh. Tapi kalau yang tarik rambut, garuk tangan ya, terus ada juga yang saya pernah baca tuh satu artikel ya. Mm-mm. Penghapus, tahu nggak, Bu? Penghapus yang penghapus bolpen Penghapus ballpoint. yang merah biru Oke. ya. Yang Itu merah kan biru. Mm-mm. ada bagian yang warna biru itu kan yang keras. Bukan yang merah ya Bu ya? Bukan, yang merah kan yang lembut ya, Oh. yang Udah lama nggak biru. pakai Bu. Iya, emang kita pakainya Tipex ya. Iya Salah. betul. Terus udah gitu, nah bagian yang keras itu sengaja digores-gores ke tangan Oh, padahal sakit sampai itu ya, kan akhirnya dia luka. kasar ya. Heeh, Oh. karena itu kan kasar, itu sampai luka. Dan itu beberapa tahun yang lalu itu saya pernah baca artikelnya. Banyak sekali anak-anak sekolah yang melakukan hal itu. Oh. Sengaja dia. Jadi Padahal anak-anak sekolah itu bagian yang sangat dekat dengan alat-alat itu ya. dan itu menjadi satu challenge di antara mereka. Jadi saling tuh. Saling. Maksudnya challenge apa? Lebih ya, siapa semakin paling parah begitu? Nah, betul. Itu ada beberapa tahun yang lalu saya pernah baca tuh artikelnya. Oh, tapi itu termasuk self harm ya Bu ya? Termasuk Waduh. Self-harm berjemaah. Self harm berjemaah ya. Itu sempat ngetren tuh Bu Retno. oh, saya malah nggak denger tuh bagian itu. Tapi ngeri ya teman-teman ya. Maksudnya ini kan sesuatu yang anak-anak ya hadapi sehari-hari ya, sekolah begitu ya, ketemu teman-teman dan ternyata teman-temannya juga mungkin adalah orang-orang yang tadi kalau dibilang tadi kan ini sebuah bentuk luapan emosi begitu ya. Cara meluapkan emosi ya. Ternyata teman ketemu teman yang sama-sama punya emosi terpendam lalu diluapkan dengan cara seperti itu. Wah, Dan saya melihatnya kalau sekarang tren itu semakin meningkat ya. mm-mm. Kenapa semakin meningkat? Karena mereka melihat banyak contoh-contoh yang entah dari media atau dari tayangan-tayangan yang mereka lihat ya. Itu yang menyebabkan mereka juga jadi semakin banyak orang yang melakukan itu. Nah, iya, karena kan sekarang HP itu kan gampang banget ya. Iya. Dan berita nggak usah dicari, itu datang sendiri begitu ya. Betul. Dengan segala macam bentuknya begitu. Nah, apakah ada juga maksudnya self harm dalam bentuk digital dan bentuknya seperti apa begitu loh? Ada, Bu. Ada Itu namanya self cyberbullying. self cyberbullying. Bullying. Bentuknya seperti apa, Bu? Jadi sengaja dia membuat satu akun fake ya, akun yang fake, yang palsu. Oke. Kemudian dia sengaja mencemooh atau membuli dirinya sendiri dengan harapan akan mendapat komen-komen yang lebih kejam. Oh, jadi dia justru sengaja mengundang komentar jahat begitu yang Betul. ditujukan untuk dirinya sendiri begitu. Iya, Oh, hati-hati teman-teman ya. Maksudnya kadang-kadang mungkin kalau kita komen-komen gitu, kita komen-komen kadang-kadang di page-nya teman-teman kita begitu ya, komen tentang statusnya begitu ya. Jangan-jangan memang itu sesuatu yang ya untuk menarik seperti ini begitu ya. iya bisa jadi. Iya, Iya. kita harus hati-hati ya, Karena benar-benar. kebanyakan sih yang melakukan itu mereka membuatnya akunnya palsu. Oh, Jadi sengaja oke. membuat bukan langsung dengan akun yang biasa dipakai gitu ya. Mm-mm. Bikin satu akun palsu, kemudian dia sendiri itu akan komen di situ, atau dia mendeklar dirinya sebagai orang yang sedang memarahi dirinya sendiri kah, atau membuli dirinya sendiri gitu. Ya, sebagai pribadi yang tidak baik, yang buruk. Nah, dengan iya. begitu kan nanti akan ada yang komen. Ada yang komennya itu mungkin semakin parah, itu yang diharapkan. Wah, di sini kita perlu wise berarti ya, perlu aware teman-teman. Kalau ada yang sedang membuat status mungkin negatif terhadap dirinya gitu ya, janganlah kita menambahi begitu ya. Mungkin memang dia sedang terluka begitu ya. Justru mungkin harus digimanakan, maksudnya diperhatikan Iya. begitu ya. Wah,
ya ini mengerikan sekali ya, karena sekali lagi digital ini sangat dekat dengan kita sekarang. Kita ada di dunia digital begitu ya. Em, Nah, cuma pertanyaannya mungkin juga teman-teman di rumah, teman-teman yang melihat postingan ini juga bertanya-tanya, kenapa orang sampai bisa melakukan self harm gitu loh. Tadi kalau Bisa juga itu sebagai bentuk kebencian dan kekecewaan pada diri sendiri ya. oke, Dia pernah mengalami dilecehkan secara fisik atau dilecehkan secara seksual, kemudian dia memilih untuk merasa dirinya rendah gitu, jadi tidak layak untuk itu, akhirnya dia melakukan self harm. oh oke. Jadi dia bentuk bukan pelarian, tapi pelarian ya sebetulnya, berarti lebih kepada pelarian self harm itu sendiri ya, Iya, karena emosi tadi ya, betul. karena dia merasa mungkin merasa Jijik kotor, dengan- jijik iya, dengan dirinya, iya. lalu diluapkan begitu ya sebagai sebuah bentuk pelarian, bukan mencari perhatian ya Bu ya. Kalau self harm itu biasanya diam-diam ya orang melakukan itu ya. Oh jadi berbeda kalau misalkan ada anak itu kan, ada yang kadang-kadang suka memberontak secara sengaja, maksudnya Nah. supaya menarik perhatian orang tua, ini berbeda dengan itu Berbeda. ya. Heeh. Justru Karena dilakukan secara diam-diam. bisa juga itu sebagai pelampiasan emosi dia ya. Oke, berarti diam-diam. Nah ini nih yang kadang-kadang justru membuat deg-degan orang tua begitu ya, kalau dilakukan secara diam-diam terus ternyata tiba-tiba anaknya memang melakukan self harm begitu ya. Waduh, ini yang Itu harus. istilahnya sebagai salah satu bentuk coping, Bu. Apa itu coping? Saya nggak tahu, jangan-jangan teman-teman juga banyak yang tahu, Bu. Iya, itu coping itu merupakan cara seseorang untuk dia keluar dari traumanya, dari Oke. masalahnya. Oke. Nah, self harm ini merupakan salah satu cara mengubah rasa sakit dia secara emosi menjadi rasa sakit secara fisik. Jadi dia mengubah itu sebagai salah satu teknik, istilah teknik coping, keluar dari masalah emosi dia yang dia hadapi dengan cara dia menyakitinya secara fisik. Nah, ketika menyakiti secara fisik, emosi dia tuh sakit, emosinya dia tersalurkan sejenak. Ya, sejenak dia tersalurkan, jadi beralih dari rasa emosi dia yang sedih, yang apa, dengan sakit fisik itu berarti teralihkan. Nah, itu salah satu bentuk. Jadi orang-orang yang melakukan self harm ini merasa bahwa dengan itu self harm itu seperti solusi ya, solusi sementara untuk masalahnya begitu ya, untuk menghadapi emosinya begitu ya. Oke, nah itu kan sebetulnya kan berarti bisa jadi nih ya, bisa jadi kan tadi sempat disinggung, bisa jadi karena dia melihat gitu ya, melihat dari sesuatu atau melihat dari video mungkin atau dari digital begitu ya. Berarti maksudnya dia terinspirasi begitu. Ya karena melihat itu, melihat kemudian mendengar ya cerita-cerita, ada orang kan ya tadi ya Bu, di dunia digital itu kan banyak sekali yang mereka yang sudah melakukan itu bilang, aduh gua lagi sakit hati nih misalnya ya, gue mau hilangin dengan cara begini, dengan begini gue bisa menghilangkan rasa sakit hati gue gitu. Ya di TikTok di mana gitu ya, itu ada tuh konten-konten yang mereka yang melakukan konten-konten seperti itu, memproklamirkan dirinya melakukan sesuatu hal untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang menganggap nih ya teman-teman, kalau saya perhatikan ada kadang-kadang orang yang menganggap ini mah cuma sekedar buat konten begitu loh, terus akhirnya kayak nggak dianggap serius begitu loh. Ya tapi kan orang yang melihat nggak tahu. Orang yang melihat kan merasa bahwa oh ini bisa loh, daripada saya sakit hati terus, kayaknya bisa nih, saya mau nyoba . Oh, maksudnya ketika video itu dilihat oleh orang-orang yang juga sedang dalam posisi tertekan begitu ya, dalam emosi yang sedang tidak terbendung begitu, bisa jadi akhirnya jadi sebuah contoh begitu ya, yang bisa di apa, copy paste begitu ya. Enggak hanya itu aja sih, Bu. Kadang-kadang orang melakukan ini semulanya tidak sengaja. Jadi ketika dia mungkin awalnya bermain gitu, kemudian tergores kawat atau apa gitu ya, dia merasa itu nggak apa-apa gitu. Tapi kemudian ada sensasi gitu yang dia rasakan ketika goresan itu melukai tubuhnya. Dan kemudian dia melakukan itu secara
berulang. Dia mengulangi perbuatannya itu dengan maksud ya sengaja untuk kenikmatan yang dia rasakan, untuk menutupi perasaan-perasaan kecewa, marah di dalam dirinya itu, dia salurkannya lewat menyakiti diri itu. Oh, jadi maksudnya awalnya tuh sebetulnya nggak sengaja. Betul. Dia kena, misalkan kena silet atau kena apa. Kita aja kena pisau dapur kan kita. Iya. Perihan begitu ya. Maksudnya tapi dia justru merasakan sebuah sensasi pada awal Betul. pada akhirnya begitu ya. Kalau sensasi saya minum kopi sebetulnya. Ya, tapi maksudnya ini sesuatu yang cukup kadang-kadang betul-betul kita perlu aware ya, hal-hal yang kecil nggak sengaja loh teman-teman ya. Maksudnya tersilet atau terbentur mungkin apa jadi, tapi justru merasakan bukan kenikmatan, apa tadi, sensasi ya. Iya. Merasakan sensasi sepertinya seakan-akan emosinya seperti tersalurkan paling Iya. tidak gitu ya. Dan dia akhirnya mengulangi itu. Iya. Wah. Saya pernah melayani satu klien yang awalnya dia cuma istilahnya di label sama keluarga ya, rambutnya itu kribo. Oh. Nah, karena dia merasa bahwa dia merasa jijik gitu lihat kondisi tubuhnya itu, akhirnya dia melakukan self harm dengan menarik rambutnya itu sampai benar-benar rontok. Tapi bukan maksudnya satu-satu gitu Bu. Kalau kita Ditarik, Bu. ditarik ini aja kan kadang-kadang Dicabutin. sengaja Sengaja. dicabut sampai Dicabut, dicabut. oh sampai botak begitu Iya. sampai. Dan kalau self harm itu benar-benar memang perbuatan yang bisa menyakiti diri sih. Benar-benar berarti Kalau benar-benar cuma sampai satu-satu sakit kan ya? iya, kalau cuma satu-satu kan nggak sakit ya. Iya, Itu kalau- narikin uban Bu kalau satu-satu. kan kalau saya kadang-kadang sakit kepala gitu, kadang-kadang tuk gitu kan, ditarik Iya. gitu kan. Tapi ini benar-benar sampai gitu sampai. Tapi ada juga tuh Bu yang sakit kepala ditarik begini kan ya, suka tarik gitu Iya. ya. Nah, mungkin pada saat itu lagi pusing dengan masalah, bukan pusing kepala sakit gitu, pusing sakit kepala. Nah, itu salah satu jadi pelarian adalah tarik rambut. Tapi ini sampai ekstrim gitu ya. Iya. Sampai brodol Dan benar-benar gitu. setiap kali menghadapi masalah dia lakukan itu. dia lakukan itu. Awalnya nggak sengaja sekali lagi ya. Iya. Awalnya nggak sengaja. Iya. Kalau tadi Bu Eni kasusnya begitu, saya lain lagi Bu kasusnya. Gimana Bu? Dia melakukan self harm itu karena dibully. Oke. Dan dibulinya itu sebetulnya sudah lama. Ketika dia masih duduk di bangku SD. SD apa SMP? Oh, SMP. Oke. Sekarang ini anak ini sudah duduk di universitas. Oh, berarti sekian Sekian tahun. tahun, 10-an Ya, mungkin ya. Dan Wah, dia hampir. melakukan self harm. Oke. Karena apa? Karena ada luka masa lalu dia yang belum terselesaikan. Ketika ketika dia dibully ya, pada saat itu SMP, katanya sih kasusnya cuman kasus-kasus ringan sebetulnya. IG-nya dia kenapa gitu ya, terus dikatain sama teman-temannya. Dan pada saat itu dia dituduh melakukan banyak hal yang sangat tidak mengenakan dia. Terus katanya dia tuh dikerumunin lah, ya dikerumunin sama teman-temannya sampai dia tuh merasa terpojok banget. Dan di situ dia merasa tidak ada yang membela. Nah, ketika dia pulang ke rumah, dia cerita sama mamanya malah nyalahin dia. Ya, mamanya tidak membela dia. Akhirnya dia merasa nggak mau masuk sekolah. Dia cukup lama 1 bulan dia nggak sekolah. Dan di situ mamanya marahin dia sebagai anak yang kamu salah. Kenapa kamu ini nggak mau sekolah? Mungkin kamu dibully karena kamu yang terlalu overacting gitu. Itu mamanya yang tidak disampaikan. tidak melakukan pembelaan. Nah, ternyata hal itu membekas dalam diri si anak ini dan itu terpendam terus sampai dia dewasa. Dan setiap kali dia mendapatkan satu situasi yang mirip, dia merasa tidak dibela, dia akan langsung melakukan self harm. Bentuknya apa Bu dia? Silet. Oh, silet. Dia silet kecil-kecil. Waktu dia konseling ya, dia kasih lihat ke saya bekas sayatannya itu. Oke. Dan ketika dilayani, digali, barulah ketemu akar masalahnya itu karena luka dia ketika masa lalu itu. Nah, ini kan berarti bicara tentang pemicu ya. Ya, pemicunya itu sebetulnya apa sih begitu loh. Maksudnya tadi kan ternyata ada
perkataan dari mamahnya katanya begitu, yang maksudnya yang harusnya dia merasa harusnya dibela begitu teman-temannya kalau nggak salah begitu ya tadi, tapi ternyata tidak mendapatkan itu dan itu memicu ya apalagi Bu, pemicunya apalagi tuh sampai terjadi self harm? Ya sebetulnya sih lebih kurangnya ya banyaknya itu karena memang adanya luka yang tidak terselesaikan sehingga menimbulkan persepsi yang keliru tentang dirinya. Kalau tadi kan Bu Eni juga ada bilang menjadi tidak percaya diri kan. Oke, menjadi tidak percaya Ketidakpercayaan diri. diri. Mungkin juga dia putus cinta sama dia lagi suka sama seseorang gitu ya. Terus dia ya cinta ditolak lah istilahnya. Dia tidak bisa menyalurkan perasaan-perasaan sakitnya, akhirnya ya dia lakukanlah self harm. Sakit memang kalau cintanya ditolak. Sakitnya tuh di sini ya. Sakitnya tuh Atau bisa juga Bu, karena dia tidak terbiasa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Emosi kan ada rasa marah, rasa sedih gitu. Kadang-kadang kita di dalam keluarga juga mungkin maksud kita orang tua, kita mau memotivasi anak kita atau kita mau membuat anak kita tegar gitu ya. Begitu aja kamu jangan cengeng lah atau apa. Nah, dia tidak biasa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ya, karena tidak terbiasa itu ya pelariannya bisa juga dengan melakukan self harm. Wah, ini orang tua ya harus benar-benar sangat aware dengan apa yang dikatakan begitu, karena dengan kan kita sangat gampang ya gitu aja kok, cengeng gitu ya, gitu aja gitu. Jadi seperti kayak mengecilkan begitu ya mungkin ya, mengecilkan sebuah situasi yang padahal mungkin menurut anak itu sesuatu yang sangat menyakitkan begitu ya. Waduh, ya. Apalagi nih Bu, karena gini, saya itu ada lihat sebuah film gitu ya, biasa kan sekarang lagi gandrung-gandrungnya Korea begitu ya. Nah, salah satu film di sebuah aplikasi nonton film lah, Entut gitu ya, teman-teman ya pasti tahu. Judulnya Little W ya. Nah, itu di dalam film itu dikisahkan ada seorang mama dan seorang anak perempuan, usianya remaja lah ya gitu, kurang lebih SMP mungkin ya. Tapi ternyata punya kebiasaan yang sama. Jadi kalau lagi cemas, misalkan si anak gitu ya lagi denger mama papanya lagi bertengkar begitu, dia akan garukin tuh gitu. Di tangannya pakai sampai berdarah begitu, terus juga di pahanya begitu ya. Nah, tapi ternyata si mama juga punya kebiasaan yang sama. Nah, itu kenapa tuh Bu? Iya, yang tadi kita udah bicarakan sedikit ya, karena meniru. Ya. Jadi ada pola yang diturunkan dari mamanya. Ya kalau tadi dengar ceritanya, terus terang saya sih belum nonton Bu. Ya, kalau dengar ceritanya ini ya, artinya si mama itu ketika dia mengalami satu masalah, dia melakukan pelarian atau melakukan cara menyelesaikannya adalah dengan cara menyakiti diri, menggaruk. Nah, itu yang ditiru, yang dilihat oleh si anak. Jadi ketika anak ini mengalami satu masalah, yang dia lihat adalah caranya seperti menyelesaikan itu. Masalah ya seperti ini. Ya wong mamaku juga begitu kok gitu, istilahnya gitulah. Ya. Jadi itu dilakukan. Jadi ada pola yang dilihat dan bisa ditiru, apalagi ini orang tua ya, orang mamanya sendiri gitu. Itu kan sangat dekat sekali dan dia akhirnya merasa seperti itu. Sebenarnya sama juga sih kasus misalnya seorang yang menyelesaikan sesuatu dengan marah-marah misalnya, ya sama begitu juga si anak akan meniru kan. Oke, kalau saya menghadapi satu masalah harus diselesaikannya dengan cara marah, gitu. Ini juga sama. Jadi diselesaikannya, teknik copingnya dengan cara menggaruk, gitu. Iya. Wow, teman-teman, ini sebuah pembicaraan yang seperti tadi saya bilang agak berat ya, karena betul-betul ini sebetulnya real gitu ya dengan hidup kita di sekeliling kita. Kadang-kadang bahkan mungkin tanpa sadar ada juga bagian dari kita yang self harm dalam tanda kutip ringan begitu ya, yang mungkin betul-betul kita perlu aware secara dini kalau sudah mulai mengarah kepada menyakiti diri begitu ya. Nah, karena pasti itu bakal sangat berdampak begitu ya. Nah, dampak self harm itu sendiri sampai sejauh mana?
sorry, kita harus putus dulu sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi. Minum dulu ya, Ya, Bu. minum dulu yuk, minum Ada dulu. iklan yang mau lewat.